Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video tentang change management, saya akan sharing yaitu proses manajemen perubahan yang harus diketahui bagi para profesional. Oleh itu sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Manajemen perubahan. Secara konsep manajemen, sahabat sekalian, tentu di sana ada letaknya perencanaan perubahan. Yang kedua adalah pengorganisasian perubahan. Nah, yang ketiga pelaksanaan perubahan. Yang keempat pengawasan suatu perubahan yang harus dilakukan para profesional. Nah, tentu nanti ada berbagai aktivitas yang dilakukan sahabat sekalian dalam melakukan perubahan itu. Yang jelas perubahan itu karena Anda dan kita sudah sepakat ya, bahwa kita akan memilih secara proaktif. Perubahan jangan sampai dari luar berubah seperti bencana. Memang kalau sudah bencana kita tidak bisa antisipasi sahabat sekalian ya kalau bencana. Tetapi kalau dalam dunia bisnis tentu ada hal-hal yang bisa Anda antisipasi, sudah membuat berbagai skenario. Nah, tentu pertama dalam rancangan perubahan itu teman-teman sekalian adalah sebaiknya Anda proaktif, yaitu mempersiapkan suatu perubahan. Nah, yang pertama, perubahan itu adalah suatu sebagian dari strategi bisa dalam melakukan perubahan. Oleh karena itu disiapkan semua. Jadi persiapan perubahan sini adalah semua karyawan harus dibiasakan bergerak. Nah, bergerak ini yaitu budayanya adalah setiap perusahaan dipaksa, dikondisikan, disistemkan, yaitu untuk menyumbangkan ide-ide kreatif. Tentu sebelum menyumbangkan ide kreatif, mereka harus punya kepekaan untuk menemukan masalah, potensi masalah dan peluang-peluang di luar. Jadi bisa melihat ke dalam dan juga bisa melihat keluar. Dibiasakan dari level operator, level dari leader, supervisor, manager sampai level direksi supaya terus bergerak. Jadi kalau kata pemain bola begitu ya, mereka bergerak terus di lapangan, mengantisipasi bola ya, peluang-peluangnya di situ sama sekalian. Jadi siapkan diri sebagai timnya. Kemudian kembangkan model-model yang cocok ya. Pola-polanya dikembangkan di sini. Nah, tahap berikutnya adalah bagaimana perubahan itu direncanakan baik. Kapan mau dilakukan perubahan tersebut? Kapan siapa saja yang akan terlibat di sana? Kemudian apa yang mau dicapai? Jelas ya, tujuan-tujuan yang mau dicapai dalam suatu perubahan-perubahan itu. Jadi jelas parameternya, sekarang ini seperti apa, besok mau seperti apa, dan dikursi terus menerus. Dan dibuat program-program jelas. Dan juga jangan lupa ditetapkan suatu aktivitas prosesnya yang tentu itu akan dipelajari terus menerus. Jelas ya sahabat sekalian, perubahan itu tadi ya didasari karena apa tadi, bisa saja memang karena ada masalah, kedua karena ada potensi masalah, ketiga kalau melihat ada peluang-peluang. Nah, jadi itu memang proaktif dengan sengaja dikondisikan. Nah, disinilah kemudian bagaimana sudah jelas lalu dikelola, diorganisasikan semua timnya terlibat dalam perubahan-perubahan yang ada. Nah, dikumpulkan semua timnya lalu membuat rencana-rencana perubahan-perubahan, kapan mau dilaksanakan dan seterusnya. Dan juga siapa tim yang terlibat di sana untuk perubahan-perubahannya. Nah, di sini tahapan mulai Anda berkomunikasi dalam perubahan. Lalu yakinkan semua bahwa perubahan ini akan berdampak kepada organisasi dan juga kepada setiap karyawan. Perencanaan perubahan, persiapan mulai dipikirkan tadi ya, benefit yang dilakukan harus diperkenalkan kepada karyawan, hal tegas, hasil akhir yang mau dicapai, namun fleksibel kan begitu ya. Kemudian tahap kedua yaitu keterlibatan, libatkan, jangan misalkan diri, harus masuk dalam perubahan tersebut ya. Libatkan, lalu mencari solusi, perencanaan seperti apa, lalu mengembangkan falsafah untuk terima perubahan untuk seluruh staf Anda. Jadi latih tim Anda tadi ya untuk melihat di sini. Lalu informasikan kepada semua anggota dalam organisasi ya, diberitahu apa yang harus dilakukan, perubahan apa yang dilakukan, lalu terus menerus berkomunikasi, update perubahan yang sedang dilakukan saat ini ya, supaya mereka paham. Lalu langkah solusi, semua libatkan, semua berkontribusi memberikan ide kreatif kepada organisasi, dan terjadilah komunikasi dua arah antara manajemen dengan karyawan dan semuanya. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang lain
supaya mereka juga bisa belajar sehebat seperti Anda. Kemudian juga saya tentu lebih semangat untuk membuat video-video training lainnya. Lalu berikutnya adalah dalam persiapan motivasi yang kuat, bahwa perubahan ini memang disengaja lebih kita proaktif dan bukan reaktif, karena kita lebih siap gitu ya, dengan cara yang positif seperti itu. Berikan dukungan kepada semua tim, bantu hasilnya, lakukan coaching konseling, lalu sabar, lalu beri latihan pelatihan baru menghadapi situasi perubahan yang sangat cepat ini. Jadi siapkan semua karyawan. Nah, dalam perubahan tentu setelah buat perencanaan, di sini ada tahapannya biasa dalam proses perubahan ya. Konsepnya biasa yang bergerak itu yang pertama di defreeze, yaitu dicairkan suasananya. Makanya suasana ini supaya namanya mencair semuanya, bisa berubah, bisa mengisi semua ruang. Nah, karyawan-karyawan yang terlatih seperti ini bisa cair begitu ya, bisa beradaptasi dengan cepat, itu keren. Nah, yang bahaya kalau sudah karyawan terjebak namanya dalam comfort zone, sudah merasa dia nyaman. Makanya ciptakan kondisi di perusahaan Anda, karyawan terus bergerak. Dengan cara apa? Berikan tantangan, berikan stimulasi positif buat mereka dan perlakukan mereka untuk terus berkembang. Apa indikatornya? Mampu melihat masalah, kedua melihat potensi masalah, ketiga melihat peluang-peluang. Paksakan mereka untuk level operator minimal 1, untuk level leader sama supervisor minimal 3 atau sampai 5, level manajer ke atas harus di atas 10. Disinilah akan dipaksa suatu sistem ya, dengan sistem bahwa semua karyawan terlibat di dalam pergerakan dan perubahan-perubahan. Kalau tidak, mereka terjebak comfort zone. Dibuat kondisi bergerak terus. Lalu di sini setelah melihat itu mampu menyumbangkan ide-ide kreatif. Nah, itu tersebut baru kita laksanakan dalam rangka perubahan. Nah, ini di freeze terus-menerus cair supaya cair dia. Nah, tahap kedua adalah gerakan ya, dengan konsep kreatif, inisiatif karyawan semuanya. Disinilah mulai identifikasi apa saja yang mesti dirubah. Lakukan brainstorming, terus terlibat semua karyawan. Jadi semua terlibat, engage dalam satu organisasi. Nah, dari sini kemudian apa lagi? Setelah siap berubah, baru kemudian dibekukan lagi, distandari, hasil lagi, buat lagi, pecahkan lagi suasana baru. Nah, ini penting sekali sahabat sekalian dalam rencana atau strategi dalam menghadapi perubahan. Dalam perubahan itu harus dilakukan ya. Tadi juga rencana komunikasi dengan baik, sosialisasikan, beri petunjuk kepada semua pihak, dan semangati semua untuk melakukan perubahan-perubahan. Lalu lengkapi dengan training bagus, melakukan coaching dengan baik, dan sehadapi dan juga kelola yang namanya resistensi dari karyawan kita atau para manajer kita. Yakinkan mereka, berikan mereka motivasi supaya mereka semangat untuk berubah. Libatkanlah berbagai diskusi-diskusi dalam brainstorming, mengapa mesti berubah, identifikasi, pertimbangkan semua dengan baik apa yang muncul ya. Kemudian juga penerapannya di sini tentu saja. Lalu dapatkan keyakinan mereka bahwa mereka siap untuk berubah, menjelaskan mengapa ini harus dilakukan. Kemudian mengintegrasikan semua ya, kebutuhan individu dan juga kebutuhan organisasi. Jadi diintegrasikan, jangan sampai ada yang gap di situ misalnya. Lalu menjamin hubungan tetap harmonis di antara manajer perusahaan tersebut ya. Nah, ini dibiasakan semua bahwa perubahan itu hal biasa dan normal. Justru kalau Anda nggak berubah, maka Anda siap menghadapi kematian. Nah, itu yang menjadi dalam perubahan. Nah, setelah Anda sudah melakukan semua dengan baik, lalu mulai tahapannya, yaitu memperkokoh atau mengevaluasi semua di sini. Lakukan audit perubahan tersebut, apa dampak-dampaknya semuanya ya. Lalu membuat rencana-rencana corrective actionnya, preventif dan sebagainya, dan ditinjau setelah dan sebelumnya. Nah, ini ya. Lalu lakukan investigasi dan seterusnya untuk memastikan apa langkah-langkah perubahan selanjutnya, dan pastikan perubahan Anda sesuai dengan harapan Anda dengan cara mengukur. Kalau tidak, ya kembali lagi ya, harus kembali. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat sekalian, dan Anda akan jauh lebih sukses menghadapi suatu perubahan. Saksikan video-video yang lain supaya Anda meningkat kompetensinya, dan juga Anda bisa berbagi kepada sahabat-sahabat Anda lainnya. Doa saya di sini semoga Anda lebih sukses. God bless you.